Ini sesi yang pertama. Kita belajar apa dan bagaimana praktek konseling dan mentoring. Lalu siapa yang melakukannya? Ya, apa dan bagaimana konseling dan mentoring itu? Lalu siapa yang melakukannya? Oke. Itu sudah Filipus tadi yang di Facebook. Oh, Instagram sudah, sorry. Instagram sudah, Facebook yang belum. Maaf. Facebook yang belum. Nah, saudara, manusia itu ciptaan Tuhan yang terlengkap. Saya ulangi, manusia itu ciptaan Tuhan yang terlengkap. Dalam hal apa? Mari kita buka 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oh, terima kasih, Facebook sudah masuk juga. Ya. 1 Tesalonika 5:23. Nah, dari semua ciptaan Bapa Yahweh kita, ada alam semesta, ada tumbuhan, ada hewan, ya, ada planet-planet, bintang-bintang, matahari semua, dan termasuk manusia. Bahkan ada si kunyuk, roh jahat itu. Ternyata hanya manusia yang lengkap. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah, apa seluruhnya buat hidup manusia? Dan semoga roh. Nomor 1, jiwa. Nomor 2, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Langsung TSI. Dan kiranya Tuhan sendiri, Sang Sumber Damai, senantiasa menjaga seluruh hidupmu, baik roh, pikiran, maupun perbuatan, agar sepenuhnya suci tanpa celah sampai hari kedatangan Yesus Kristus Yesus penguasa kita. BIS. Semoga Tuhan sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Tuhan. Semoga Tuhan menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa, maupun tubuhmu. Sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Nah, saudara, inilah satu-satunya tulisan. Ya, perhatikan, inilah satu-satunya tulisan. Bahkan satu-satunya tulisan yang tertua di dunia, yang memberitahu manusia bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian penting: roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sebelum Paulus, tidak ada manusia siapapun di dunia yang pernah menuliskan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian ini. Nah, dari ayat ini lahirlah ilmu-ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, medis, dan sejenisnya. Dari tulisan ini maka lahirlah ilmu jiwa, psikologi, psikiater orangnya, dan masalah-masalah kejiwaan yang lain. Ini literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, dan itu ada di jurnal. Saudara, ini sangat mengagumkan. Nah, jadi Bapa di surga, ketika dia menyelamatkan kita para penjahat atau mantan bajingan ini, ternyata yang diselamatkan bukan cuma roh kita, ya, tapi jiwa kita juga, bahkan fisik kita, supaya tetap sempurna, tetap sehat, roh, jiwa, dan tubuh tanpa cacat sampai Tuhan Yesus datang kembali
berjumpa dengan kita. Ini kerinduan Papa kita di surga. Nah, karena setan tahu bahwa Papa sangat menginginkan, merindukan roh, jiwa, tubuh kita sehat, setan gak suka. Maka mereka ganggu kita dengan penyakit masuk ke tubuh manusia. Gangguan kejiwaan, mental, merusak hidup. Penyembahan berhala, perdukunan, ilmu gelap, dan sejenisnya merusak roh kita. Maka itu saya ulangi, ini sesi pertama. Saudara, kita nggak akan pernah habis bisa berkata cukup, aku ngerti, untuk konseling, untuk mentoring. Tidak akan. Kalau saya hitung, Januari 78, itu permulaan Roh Kudus mengajar saya tentang kejiwaan atau psikologi. Nah, sudah berapa tahun ya? 52, 48 tahun. 44 tahun. Wih, ngeri sekali. Sejak Januari 78, pertama kali Roh Kudus mengajar saya tentang konseling. Dan sampai hari ini saya belum selesai belajar. Sebab hampir tiap hari ketemu kasus yang baru. Karena saya ketemu banyak orang. Nah, saudara, saya terus belajar. Di mana ayatnya? Maka itu sesi ini pelajaran tentang apa dan bagaimana konseling dan mentoring. Siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu kapan akan berhenti. Bahkan ayo nanti kita undang saudara-saudara kita yang lain, pakar-pakar lain secara medis yang sudah kuliah ilmu jiwa. Ayo makin banyak kita kumpulkan, makin diperkaya kita ini. Nah, saya akan lompat dulu ke bagian ini supaya nanti saudara tahu. Gara-gara Januari 78, maaf ya saya harus kenceng ngomongnya karena ini lagi hujan di Nabire. Dan di Papua hampir nggak ada rumah yang pakai genteng, semuanya seng. Jadi ribut kalau hujan begini. Nah, gara-gara kebenaran ini, seperti yang sudah banyak yang tahu saya, Tuhan memberi saya sebuah karunia yang unik, kemampuan yang unik. Makin antik seseorang, bukan unik ya, makin antik seseorang secara kejiwaan, saya makin suka untuk ketemu. Sebab saya belajar hal-hal baru dalam konseling, dalam kejiwaan. Masih ingat beberapa kali saya menyampaikan kesaksian tentang 24 wajah bili? Nah, itu salah satu kasus yang luar biasa. Yang baru tahu, cari nanti di internet, di Google. 24 wajah bili. Jadi pernah ada di dunia, saya nggak tahu dia masih hidup terus meninggal, ya. Sampai 2005 dia masih hidup. Ini orang pertama yang pernah ditemukan oleh manusia. Inus, sana sekali papi, kamu muncul sudah lama ini. Ya. Satu orang, namanya Billy Willigan. Tapi di dalam hidupnya punya 24 kepribadian. Wih, kacau luar biasa. Nah, jadi dosen-dosen saya adalah kasus-kasus yang saya hadapi. Ada orang aneh, ada orang begini, orang begitu. Nah, itu belajar. Ya, gara-gara kebenaran ini. Nah, untuk menjadi seorang dokter, satu ilmu yang mutlak bagi seorang dokter adalah belajar anatomi tubuh manusia. Ya, itu seorang dokter. Bisa yang lain-lain, tapi dia tidak menguasai anatomi tubuh manusia. Bayangkan dari kulit kepala sampai rambut, lalu tulang tengkorak,
masuk lagi ke dalam terus. Alis, mata, telinga, hidung, mulut terus sampai ke kaki. Seorang dokter harus menguasai anatomi tubuh manusia. Nah, ternyata murid-murid Tuhan Yesus, ini keren. Murid-murid Tuhan Yesus wajib, dalam tanda kutip, ini nggak ada di ilmu pengetahuan, cuma istilah saya saja. Murid-murid Tuhan Yesus wajib menguasai anatomi jiwa manusia. Tolong dicatat kalimat ini, karena sampai hari ini saya belum pernah ketemu ada tulisan atau catatan atau buku yang menjelaskan bahwa kalau seorang dokter itu wajib menguasai anatomi tubuh manusia, belajar tentang semua yang ada di fisik manusia. Ternyata semua murid Yesus wajib menguasai anatomi jiwa manusia. Nah, jadi kalau saudara dan saya sebagai murid Tuhan Yesus, maka kita wajib menjadi terapis kejiwaan, menjadi psikolog, psikiater, menjadi konselor. Itu wajib, saudara. Nah, bagi beberapa saudara yang sering ngikutin saya dan banyak saya bicara tentang kejiwaan-kejiwaan, saya ingin beritahu, ini kesaksian buat nama Bapa kita dipermuliakan. Secara praktis saya tidak pernah atau belum pernah kuliah atau belajar khusus tentang psikologi. Tapi Roh Kudus mengajar saya. Ternyata Alkitab itu buku psikologi yang dahsyat. Bukan cuma hebat, dahsyat. Saya cek dulu ini suara saya. Dengar jelas? Zoom, Instagram, Facebook. Karena hujannya di Nabire makin deras ini. Tolong tulis. Jelas, terima kasih dari Sydney. Oke ya, jelas. Saudara bisa bayangkan, kalau Papa di surga ingin, ya terima kasih Pak Edi. Kalau Papa, dari Amerika, Illinois jelas juga. Kalau Papa di surga ingin roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Dari Sydney lagi, Yani. Ingin sempurna, tak boleh cacat sampai Tuhan Yesus datang. Maka semua murid Tuhan Yesus, terima kasih Niki. Oh, terima kasih Bapak. Oh, dari Tulungagung jelas, puji Tuhan. Maka saudara dan saya sesuai 1 Tesalonika 5:23, saudara dan saya harus jadi dokter secara fisik, harus jadi spesialis secara psikologis, harus jadi dokter roh. Karena Papa minta roh, jiwa, tubuh kita ini sempurna, tak bercacat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Wah, ini pelayanan yang luar biasa. Dan bersyukur, Blitar jelas juga ya, makasih. Dan bersyukur, kuliah kita gratis. Dosennya hebat, yaitu Roh Kudus. Bukunya cuma 1. Nggak perlu seperti orang kuliah, beli macam-macam buku, kumpulkan macam-macam buku. Sumber ilmu, pengetahuan yang kita sedang pelajari, cuma 1 bukunya, yaitu Alkitab. Dosen kita hebat. Wih, Cilegon juga jelas ya, puji Tuhan. Nah, saudara, maka itu kalau setiap saat ada kesempatan Papa mengajari kita ketemu. Oke, Metro Lampung juga jelas. Ya, terima kasih Pri, jelas juga. Jadi kita harus belajar. Ya, jadi lagi sekali, semua murid Yesus
harus ahli di bidang fisik kesehatan, ahli di bidang kesehatan kejiwaan, dan ahli di bidang spiritual, masalah roh. Oke, mari kita buka ayat yang pertama. Markus 1. Nah, ini yang saya dapat Januari 78. Markus 1 mulai ayat 1. Oke, Pak Yogya, terima kasih bisa ikut belajar. Ya. Ya, kuliahnya gratis, bukunya hanya 1, yaitu Alkitab, dosennya luar biasa. Markus 1 ayat 1. Mari kita belajar. Markus 1 ayat yang pertama dan kedua. Udah? Makasih Yani. Ya, naik lagi Filipus. Papa belum bisa baca. Ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Tuhan. Jelas ya? Inilah permulaan Injil Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Tuhan. Nah, kalau Markus mau menulis tentang Injil Yesus Kristus, anak Tuhan, maka ayat-ayat berikut di pasal 1 ini, maka Markus harus menulis tentang Tuhan Yesus. Tapi unik, lihat ayat 2. Loh, kok bukan Tuhan Yesus yang ditulis? Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, Yesus, mendahului engkau Injil kebenaran, supaya Yohanes utusanku itu akan mempersiapkan jalan bagi penyelamat dunia. Nah, ini yang Tuhan wahyukan kepada saya Januari 1978. Saya kaget. Ternyata Injil yang hebat tidak bisa sampai kepada semua manusia sebelum pelayanan Yohanes Pembaptis mendahuluinya. Maka itu dalam kisah Injil, Yohanes Pembaptis itu pembuka jalan buat Tuhan Yesus. Berarti semua murid Yesus yang diberi tugas yang sama oleh guru agung kita, yaitu tugas pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Ini perintah terbesar dari Tuhan Yesus untuk kita, yaitu perintah pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, ajarkan semua yang kuajarkan kepadamu, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ternyata tugas agung, amanat agung ini tidak bisa tercapai dan terlaksana sebelum semua murid Yesus mengerjakan, melakukan pelayanan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan supaya Injil itu sampai. Nah, apa itu pelayanan Yohanes Pembaptis? Tadi Markus sudah menulis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ayo kita buka Yesaya pasal 40. Ya, makasih Filipus, ini Matius. Sekarang kita buka Yesaya 40. Yesaya 40. Ya, mulai ayat yang ketiga. Mulai ayat 1, maaf. Mulai ayat 1. Inilah nubuat yang diulangi oleh Markus.
hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhanmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Yahweh 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara perhatikan, kalau ada perkataan tenangkan, hiburkan, tenangkan hati Yerusalem, serukan kepadanya bahwa stresnya, depresinya, kata perhambaan itu bicara stres dan depresi, sudah berakhir, kesalahannya telah diampuni, rasa bersalahnya. Saudara, ini pelayanan psikologi. Hiburkanlah, tenangkanlah. Nah, manusia yang belum disembuhkan hatinya, manusia masih dikuasai depresi, tekanan-tekanan hidup, stres, rasa bersalah, tertuduh, ngalami kesedihan, semua urusan kejiwaan, itu nggak bisa terima Injil. Harus dihibur dulu, ditenangkan dulu. Aduh, luar biasa. Perhambaannya diakhiri ayat 3. Nah, ini yang Markus tulis. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Jadi Injil tidak bisa langsung diterima oleh setiap manusia sebelum ada pelayanan Yohanes Pembaptis. Hati yang gelisah suruh tenang, ditenangkan. Hidup yang tertekan dipulihkan. Saudara, luar biasa. Nah, inilah pelayanan yang menyembuhkan banyak orang. Ini konseling, ini mentoring. Dari kata mentor, ada pembimbing, kakak rohani yang menuntun, menunjukkan jalan. Ayat 4. Ayat 4. Saudara, ini tulisan tertua, literatur tertua yang pernah ditemukan manusia. Mengapa sampai hari ini yang belajar psikologi pasti harus mengenali 4, apa istilahnya? Tolong yang belajar psikologi beritahu saya tentang 4 istilah ini di dalam kejiwaan, mengapa dibagi tentang melankolis, kolerik, pragmatis, sanguin. Kenapa dunia membagi masalah kejiwaan dengan 4 ini? Nah, itu namanya apa? Bukan karakter ya, bukan. Tipe kepribadian. Tipe kepribadian. Gorga, puji Tuhan, kamu ikut dengar. Sudah ketemu Bang Naldo, kamu cepatnya. Temperamen. Oke. Saudara, Yesaya 40 ayat 4. Ini literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Bahwa manusia itu dibagi dengan 4 tipe kepribadian. Dahsyat firman Tuhan ini. Nah, semua orang pasti punya salah satu dari 4 ini. Ada yang 2, tergantung masing-masing kasus. Nah, 4 tipe kepribadian ini secara kasih Tuhan nggak ada yang baik, nggak ada yang baik.
4 tipe kepribadian ini kalau tidak dipulihkan, tidak disembuhkan, Injil sulit masuk. Saya lihat di di Instagram, di Facebook, di Zoom, ada berapa gembala, ada berapa hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah. Nah, saya ingin berbagi. Saudara, setelah sejak Januari 78, ya, oh ini dia ahli master psikolognya muncul, Bapak Jack Misa menuliskan itu ya. Terima kasih Jack, nanti kamu harus nambahin karena kamu yang kuliah langsung secara apa itu teori dan praktek juga. Nah, ternyata 4 tipe kepribadian ini semuanya itu menjadi penghalang Injil masuk. Mari kita lihat ayat 4 Yesaya 40. Satu, setiap lembah harus ditutup. Nah, ini yang saya tahu. Ini melankolis. Orang yang gak pernah punya semangat hidup, orang yang gak pernah punya dorongan untuk hidup, orang yang selalu merendah, aku ini lemah, aku ini penyakitan, aku ini bodoh, aku ini jelek, aku ini gak kuat. Nah, orang ini pasti diangkat, tutup lembah hidupnya. Nomor 2, setiap gunung dan bukit diratakan. Cek, tolong sebutkan. Ini yang mana dari yang 3 itu? Kolerik, pragmatis, sanguin. Setiap gunung dan bukit. Saudara tahu, hidup yang fluktuatifnya enggak sinkron. Wih, naik turun, naik turun. Ini yang mana ini? Saya belum tahu. Tolong bantu jawab. Harus diratakan. Jangan naik turun bergelombang terus. Hidup itu nggak pernah tetap, sering bimbang, berubah-berubah, tergantung cuaca, tergantung situasi. Yang mana itu? Sanguin, terima kasih. Nomor 3, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Nah, ini yang mana? Berbukit-bukit. Kolerik, terima kasih. Berarti yang keempat ini flekmatis. Dan tanah yang berlekuk-lekuk harus jadi dataran. Saudara bayangkan, Yesaya ini menulis dengan urapan Roh Kudus kurang lebih 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Maka itu betapa hebatnya Alkitab, firman Tuhan kita ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami hukum dan firman yang luar biasa. Ayat 5. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi setelah 4 tipe kepribadian ini dipulihkan? Ya, 4 gaya kepribadian. Oke, ada yang nambahkan. Terima kasih. Perhatikan 4 huruf pertama di ayat 5. Maka. Apa yang terjadi setelah kejiwaan manusia dipulihkan? Maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Saudara, kita tahu bukan arti kata kemuliaan. Luar biasa hidup dipulihkan. Kalau semua orang hidup dipulihkan, kemuliaan Yahweh nyata. Dan nggak main-main. Siapa? Seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, jangan macam-macam. Rektor Stimik Adirgun, ikut belajar ya. Pasti kepemimpinanmu sebagai
rektor sistemik menghadapi banyak mahasiswa, dosen perlu belajar ini. Dan seluruh umat manusia, jadi nggak ada yang sisa ya, akan melihat kemuliaan Yahweh itu bersama-sama. Wih. Lalu klimaksnya, sungguh Yahweh sendiri telah mengatakannya. Ini loh saudara, dampak yang luar biasa. Kalau pelayanan Yohanes Pembaptis, pelayanan kejiwaan, menyembuhkan kesembuhan batin, maka kemuliaan Bapa kita nyata dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Keren gak? Maka itu para pengkhotbah, gembala, pendeta, hamba Tuhan, jangan anggap enteng Markus 1 ini. Nah, saya kembali yang soal sekolah Alkitab tadi. Maka itu kalau di sekolah Alkitab hanya belajar teologi, tapi tidak pernah ada penyelesaian 4 tipe kepribadian ini, maka enggak sembuh. Nah, saya akan pindah ke satu topik. Mudah-mudahan ini bisa jadi jembatan. Di dalam ilmu jiwa, maka manusia itu dibagi. Nah, di sini saya belum ketemu ayat yang jelas, tapi saya coba meraba-raba ada. Manusia dalam kesadarannya dibagi 2. Apa itu? Alam sadar dan alam bawah sadar. Bahasa Inggrisnya conscious dan unconscious. Ya. Ini yang luar biasa. Dengarkan dulu ya, jangan ada yang bertanya sampai selesai nanti supaya nggak kepotong. Alam sadar, tolong ya Jeki yang belajar kejiwaan, beri Dedi kalimat atau istilah yang tepat. Alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, alam sadar itu yang kita alami sehari-hari. Ini ingat itu semuanya. Tapi ada alam yang di bawah sadar. Nah, alam yang bawah sadar ini kekuatan memorinya untuk menyimpan data jauh lebih besar. Nah, dari yang saya pelajari, sub-unconscious dan apa tadi, makasih Agus, dan mana tadi, subconscious mind and unsubconscious mind. Oke. Nah, di dalam teori yang ditemukan oleh manusia, jadi alam sadar kita itu kalau di total semua itu 100%. Ya. Nah, yang sadar itu hanya 10%. Kekuatan memorinya. Tapi saudara, yang bawah sadar itu 90%. Nah, sumber utama masalah kejiwaan itu yang di alam bawah sadar. Dan celakanya alam bawah sadar itu yang kekuatan menyimpan data memorinya 90% itu, hampir 100%-nya yang tersimpan itu yang negatif, yang menyakitkan, yang melukai, yang menusuk. Maka itu dalam hidup sehari-hari kita kan menemukan fakta baik untuk alam sadar kita. Mengapa?
yang langsung nancap, yang langsung teringat dan tersimpan otomatis di memori kita. Itu yang negatif. Pada dasarnya manusia ini sulit menyimpan yang positif pada dasarnya. Sampai bagian ini saya ingin memberi kesaksian. Sampai bagian kalimat ini. Saya ulangi. Oh, dari Manokwari ada komen ya. Betul. Dalam dunia kesehatan, nah ini anak saya ini ada kerja di rumah sakit. Makasih Seni. Papi akan baca. Dalam dunia kesehatan, pasien demensia karena faktor usia. Kadang pasien lupa hal-hal yang sekarang. Tapi dia ingat kehidupan masa lampau tentang kepahitan dalam hidupnya. Ini alam bawah sadar. Nah, saya mau saksi dulu ya, saksi dulu. Jadi, sudah terbukti di hidup manusia, baik yang tersimpan di memori alam sadar, maupun yang tersimpan dalam memori alam bawah sadar, 90% lebih yang tersimpan itu negatif, yang pahit, yang gak enak. Saya ingin bersaksi. Saya dulu ngalami seperti itu. Saudara masih ingat? Kalau ada yang belum tahu saya cerita lagi. Umur 9 tahun. Bayangkan masih anak-anak bukan? Situasi Indonesia ngeri. Ketika peralihan zaman Soekarno ke Soeharto. Wih, jahat, saudara, jahat. Aduh, saya bisa cerita. Tapi nggak ada pengaruhnya. Hampir setiap hari di zaman itu, mulai Oktober 65 sampai kira-kira September, sampai awal Desember 65, sekian bulan, hampir tiap hari, saudara. Malam kami dengar orang teriak, dikejar. Jeritan kematian hampir tiap malam. Besok pagi kalau kami bangun, di jalan-jalan itu ada mayat. Wih, ngeri. Suatu kali kami dipaksa oleh penguasa waktu itu. Tidak boleh ada orang yang di rumah. Semua keluar. Kami dijejer di pinggir sungai. Ya, saya kecil ada di desa, di pinggiran sungai Bengawan Solo. Wih, kiri kanan sungai itu berjejer orang. Tua, muda, laki, perempuan. Termasuk kami anak-anak. Dipaksa melihat, maaf loh saudara, mayat yang ngapung di sungai Bengawan Solo. Dalam kondisi yang gak utuh. Di memori saya masih ingat. Ada yang pakai batang pisang digabung, mayat didudukkan, wih jadi bahan ejekan tapi tanpa kepala. Ada yang kelihatan ususnya keluar, pokoknya ngeri. Saudara, itu umur 9 tahun. Dan terus di zaman itu susahnya luar biasa. Tahun 66, kami makan susah. Dan satu-satunya makanan yang bisa dimakan, istilahnya itu bulgur. Nah ternyata pemerintah nggak punya beras. Lalu itu dapat bantuan PBB dari Amerika. Ternyata bulgur itu makanan kuda di sana. Ya sudah, nggak ada yang bisa dimakan lagi. Saudara, penuh kepahitan dalam masa seperti itu. Ayah kami terbunuh atau dibunuh dan nggak tahu dibuang kemana kuburnya, kami pun nggak tahu. Saya bisa cerita. Maka itu, setelah saya kenal firman mengampuni, mengampuni, mengampuni. Maka itu bagi berapa seorang yang kenal saya,
Kenapa khotbah-khotbah yang saya sampaikan paling sering bicara pengampunan? Karena dahsyat dampak mengampuni itu. Seperti berapa saudara tahu? Karena peristiwa 65 itu, saya sakit hati pada pribumi. Catat, saya sakit hati. Sebab waktu itu kata-kata jahat. Hei anak Icino, hei anak Icino. Hei bapakmu dipateni, ayahmu dibunuh. Itu tiap hari. Saya kemana, ke sekolah kemana. Saudara, ketika mendengar firman Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan ubah hidup saya. Saya bisa mengasihi Indonesia sampai hari ini seperti ini. Jadi, memori alam sadar saya dan memori alam bawah sadar saya boleh dikatakan hampir tidak pernah ada yang pahit, yang negatif, hampir enggak ada. Dan hasil yang paling hebat dari alam bawah sadar yang bersih dari sakit hati, dendam, kecewa, marah, hasilnya firman dapat tempat yang terhebat di memori saya, baik alam sadar maupun alam bawah sadar. Firman. Maka itu yang belum bisa mengampuni rugi, saudara. Jadi kalau saudara ingin cepat, ya tadi ada yang tanya dari Magelang, apakah harus pulih dulu? Gampang. Pemulihannya cuma mengampuni. Sudahlah, kalau saudara bisa ngampuni, ya ngampuni itu ada 3 bagian. 1, mengampuni orang yang menyakiti. 2, mengampuni diri sendiri. Karena ada orang kecewa dengan diri sendiri, sehingga nggak bisa mengampuni. Kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Kenapa aku nggak lahir di keluarga itu? Kenapa aku jelek? Kenapa aku ini pendek? Kenapa aku pesek? Kenapa aku kurus? Kenapa aku tinggi? Nah itu nggak mengampuni. Maka yang ketiga, ampuni keadaan. Aduh luar biasa. Wih ada yang komen, haleluya, praise the Lord. Betul Stan. Kalau kita bisa mengampuni hidup itu luar biasa. Awas, jangan ada yang berkata nggak bisa, nggak boleh. Harus mengampuni. Jadi saudara, saya bisa cerita kengerian yang saya alami umur 9 tahun. Tapi itu nggak ada pengaruh lagi di hidup saya sampai hari ini. Saya baca dulu dari ahli master psikologi, ternyata alam bawah sadar ada di Roma 12 ayat 2. Betul, baharui budi kita, mindset kita. Terima kasih ya master psikologi ini. Nah, ternyata siapa dan bagaimana konseling dan mentoring, langsung saya jawab. Yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah tidak punya musuh, enggak ada dendam, sudah bersih. Wih, luar biasa. Makasih ya, dari Sydney ditulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Loh, kenapa? Enggak ada musuh? Wah, aneh sekali ini. Enggak ada musuh tapi ada yang musuhi. Loh, aduh lupa lagi kamu pelajaran. Kalau di jari kita enggak ada luka, memeres jeruk pun enggak akan rasa sakit. Tapi kalau ada yang goblok-goblok begini, bilang gak ada musuh tapi ada yang musuhi. Loh, silakan orang memusuhi,
Tapi kita nggak merasa itu musuh. Tetap saudara. Stop. Jangan diskusi lagi tentang kebodohan ini. Kalau kita sudah tidak punya musuh. Kalau tahu ada orang memusuhi, itu buat kita bukan musuh. Itu berkat. Nggak apa-apa. Kalau saudara tanya, apakah masih ada orang memusuhi saya? Banyak. Justru yang memusuhi saya itu banyak pendeta. Justru. Aneh bukan? Tapi saya nggak pernah nganggap mereka musuh. Mereka yang musuhi saya. Dan saya tetap baik. Nah itu loh cara hidup. Jadi nggak usah ngurusin yang memusuhi. Ayo kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, proses mengampuni itu luar biasa. Baik, saya stop dulu sampai di sini. Ayo kita mulai diskusi. Dengan diskusi nanti kita akan ketemu hal-hal baru. Ayo yang di Zoom, yang di Instagram, Facebook nulis ya. Ayo. Siapa? Ayo Kristo, kamu so semangat sekali itu kelihatannya. Iya. Dengar ya. Luar biasa. Sebentar. Selin, jangan ribut Selin, Papa mau ngomong. Ayo, Sirso, cepat ngomong. Masih speechless tentang bagaimana pengalamannya Papi, anak umur 9 tahun dihadapkan dengan pemandangan yang Betul. mengerikan. Wih, ngeri sekali itu. Saya masih ingat kalau bangun pagi itu, aduh, mayat ada di sini di situ. Oke, lanjut. Jadi kalau, nah ini biasanya kalau dalam diskusi hebat-hebatan itu kan, oh aku lebih sakit, aku lebih ini itu segala macam. Ini kalau mau lihat kelasnya seperti ini, oh ini kelas berat sudah ini. Kronis sekali. Enggak berat. Menarik dari tadi waktu Papi awal cerita tentang 1 Tesalonika 5:23. Kalau tubuh anatomi badan kita itu ada tubuh, jiwa dan roh. Satu kali dulu masih ingat waktu Papi ngajar, ya tubuh ini loh tubuh, jiwa itu dengan simpel Papi bisa menjelaskan bahwa jiwa itu kita baca buku maka jiwa kita akan penuh, kira-kira gitu. Ya, makanan jiwa. Untuk memenuhi jiwa seperti itu. Jadi jiwa itu memerlukan pengetahuan, memerlukan. Nah ini yang seringkali ketika anak-anak itu, orang-orang itu buntu, jiwanya itu hilang, gitu, seperti itu. Seperti ada kekeringan dalam jiwa, gitu. Ya itu yang kita temui dan maaf, ya ikut apa diskusi ya. Menarik sekali Papi bisa jelaskan seperti itu, bahwa jiwa itu seperti itu. Nah nanti untuk acara itu nanti yang pertemuan kita di Klaten tanggal 11 sampai 14 Juni rencananya kita akan melayani anak-anak muda itu. Saya dan Pak Binuko dengan tim itu bicara bagaimana ini kita harus mulai dari mana. Ya saya katakan kalau untuk pelayanan mimbar itu nggak sulit. Pembicara ada, materi ada, musik apalagi itu bukan hal yang terlalu. Nah tetapi untuk penyembuhan jiwa, nah ini kita perlu tenaga karena pelayanannya pasti tidak mudah ya pelayanan seperti itu ya. Kira-kira ya itu seperti itu dan ada beberapa catatan tadi ternyata seperti dokter yang wajib menguasai anatomi tubuh manusia, murid Kristus wajib menguasai anatomi jiwa manusia juga. Berarti konseling mentoring tugasnya apa ya? Tugas kita murid-murid Kristus saling menyelamatkan, saling berbagi, saling menolong, saling mengisi kekosongan jiwa yang penuh pertanyaan, penuh ketidaktahuan. Dengan ya saling berbagi, kita tahunya apa ya kita bagikan. Tapi ada satu saat, satu momen ketika
kita sudah nggak mampu lagi menjawab ya. Sama seperti pengalaman kami sebagai suami istri ketika kami mengalami anak kami meninggal, bahkan Tuhan pun kami tanyai, kenapa Tuhan? Tidak ada jawaban, tapi Tuhan memberikan penyertaannya. Tuhan memberikan, ini loh Tuhan yang setia. Dalam keadaan susah pun kita masih tetap bisa berdiskusi dengan Tuhan. Kita masih bisa berdiskusi dengan Tuhan sebagai Papa. Itu. Silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan. Ya, ayo. Dari tadi di Zoom-nya agak sepi. Ada pertanyaan dari Pak Frans mungkin. Alam sadar dan alam bawah sadar, apakah hal yang pahit itu yang pernah kita alami, kita lupakan sebenarnya. Tapi kalau masih ingat sewaktu-waktu, apakah belum kita mengampuni atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita mengampuni itu nggak akan ingat lagi dan nggak punya efek di hidup kita. Seperti kesaksian saya tadi. Akhirnya Tuhan tolong saya bisa mengasihi orang-orang pribumi dengan semua kejahatan yang mereka lakukan. Nah, akhirnya saya bisa mengasihi mereka. Maka itu saya buktikan kepada setan bahwa saya tidak akan meninggalkan Indonesia karena saya mengasihi. Nah, jadi kalau sudah mengampuni itu total sembuh, nggak ada lagi. Maka itu sayang loh kalau saudara nggak mau mengampuni. Mungkin maksudnya ini ya Pak ya, bukan lupa ceritanya sih kalau ceritanya sih mungkin masih ingat, tapi sudah tidak bermasalah lagi. Iya, nggak ada dampaknya, nggak berpengaruh. Saya tidur nyenyak, iya. Nggak merasa sakit lagi, itu tanda sudah mengampuni. Iya. Itu tanda sudah mengampuni atau tawar hati? Loh, tawar hati itu belum mengampuni. Beda. Tadi kan ini ada komentar, kalau tidak merasa sakit lagi, itu tandanya sudah mengampuni. Iya memang. Nggak ada rasa sakit. Itu kan bisa juga, kalau sudah tawar hatinya itu kan sudah. Oh lain, itu masih sakit. Itu kalau tawar hati masih sakit. Iya. Kalau sudah bisa mengampuni itu ketemu itu enak. Bisa makan bareng cerita-cerita. Nah kalau masih bekas, nah enggak bisa. Ayo cepat saudara, coba tanyakan. Silakan kalau mau ada diskusi, mau bertanya atau mau berkomentar silakan. Kita beri waktu yang di Zoom, di Instagram, di Facebook dan YouTube silakan ketik ya. Ini ada yang di Zoom. Bagaimana jika yang kita mentori tidak jujur, pandai sekali menutupi, cuek atau mungkin memang nggak mau ditolong? Ya sudah, kalau memang nggak mau ditolong, kita tetap bersahabat saja. Biarkan sewaktu-waktu dia perlu, dia akan cari kita lagi. Nah, saya punya kesaksian. Saya nggak tahu ya yang lain. Saya salah satu kebiasaan saya, maka itu HP saya sering penuh. Saya itu hampir tidak pernah menghapus WhatsApp, SMS yang dikirim ke HP saya. Kenapa? Karena kalau orang itu kontak lagi, langsung yang dulu itu masih ada. Dan ini kesaksian yang luar biasa. Karena begitu dia kontak lagi, saya akan tanyakan kontak dia yang terakhir. Bisa 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Saudara, ketika orang-orang itu, loh, jadi Pak Daniel masih ingat itu. Ya saya sih nggak ingat, cuma ini ada datanya, tapi saya nggak ngomong. Saudara tahu nggak efek kejiwaannya? Berarti saya beri perhatian pada dia. Memang betul. Nah, ini saya jawab kesaksiannya. Pernah satu kali saya ketemu seseorang di sebuah rumah makan di daerah Sumatera. Ya, terus saya sampaikan apa yang saya terima. Dia Muslim. Dia kaget. Dia sangat kaget. Kok saya tahu? Setelah 3 hari kami kontak, saudara, dia mulai curiga. Ya karena saya kenalkan saya pendeta. Nah, kecurigaannya dia takut saya Kristenkan. Padahal saya sudah ngomong. Ya udah. Dia cuek, dia nggak mau tahu. Ya sudah. Suatu hari setelah saya lihat chattingnya terakhir itu, 3 tahun 8 bulan. Karena masih ada tanggalnya, bulannya.
Apa yang dia katakan kepada saya? Pak, yang Bapak katakan kepada saya waktu itu benar. Izinkan saya balik lagi. Nah itu loh yang tanya tadi ya. Bagaimana jika yang kita mentori tidak jujur, pandai menutupi, nggak apa-apa, biarkan. Tapi tetap kita baik dengan dia. Kalau sudah butuh, pasti akan bawa. Ya. Ada yang tanya dari Nabiri, berapa lama papi bisa benar-benar bebas dari trauma masa kecil itu? Apakah sekali pengampunan langsung bebas atau perlu berapa kali pengampunan? Saya jawab, sekali. Begitu papa hadir, ya, saya nggak akan lupa. 20 Agustus tahun 70 itu pertama kali yang Maha Besar hadir sebagai papa di hidup saya. Tiba-tiba saya merasa dipeluk papa saya yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Hari itu saya sembuh, pulih. Jadi cukup sekali. Maka itu yang gak mudah mengampuni, rugi besar. Jelas ya? Nah, oke, ada yang lain? Ini yang di Instagram, Facebook. Belum ada yang tanya? Ayo. Ada lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Agus Wiono. Ya. Kebanyakan konflik orang dewasa termasuk dalam keluarga, akarnya adalah akar pahit yang terjadi dalam kehidupan sebagai akibat memori yang tersimpan dalam alam bawah sadar akibat peristiwa masa lalu sejak kecil. Bagaimana menyelesaikan secara tuntas memori masa lalu yang belum selesai tersebut, walaupun sudah mengampuni tetapi tetap belum selesai? Ya, berarti itu belum mengampuni. Saudara, karena dari tadi pertanyaannya hampir sama semua. Saya pertegas, kalau kita sudah mengampuni, nggak ada bekasnya, apa itu nggak ada efeknya sama sekali. Pokoknya kalau saudara masih putar-putar dengan ini dengan itu artinya saudara belum mengampuni. Oke, kita buka ayatnya. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Nah ini, saya belajar psikologi dari Alkitab. Ini salah satu. Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19. Ayo semuanya yang sedang gerundel, sedang kecewa hari ini lakukan. Begini dia. Mana? Yesaya 43 ayat 18 19. Nah, ada yang tanya sambil saya jawab. Bagaimana caranya menghadirkan Papa di surga? 1, mengampuni. Kalau saudara enggak punya musuh, Papa itu hadir. Ingat loh, tempat kehadirannya namanya tutup pendamaian. Nanti kita baca juga. Jadi kalau saudara enggak mau berdamai dengan siapa saja, Papa enggak bisa hadir. Oke? Yesaya 43 ayat 18. Ayat 18. Ya, firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, dari sejak Januari 78, saudara, hampir tiap hari sepanjang tahun itu saya diajar banyak oleh Roh Kudus tentang ayat-ayat ilmu jiwa dalam Alkitab. Nah, ini salah satunya. Bayangkan, mengapa Papa menggunakan 2 kata kerja waktu yang berbeda. Kata kerja waktu yang pertama, hal-hal yang dahulu. Kata kerja waktu yang kedua, hal-hal yang dari zaman purbakala. Dan kita semuanya tahu, mana yang relevan sampai hari ini, mana yang sudah lewat jauh. Hal-hal dahulu, itu yang masih relevan sampai hari ini. Hal-hal yang dari zaman purbakala, nah ini saya menemukan bisa dipakai walaupun belum implisit jelas. Alam sadar itulah hal-hal yang dahulu, alam bawah sadar itulah hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah ternyata
manusia ini dibagi seperti istilah sejarah. Kan ada zaman prasejarah dan ada masa sejarah. Kapan zaman prasejarah itu berubah? Saudara, ketika manusia mulai menemukan tulisan, ketika manusia mulai menemukan budaya, artefak, nah sejak itu masuk zaman sejarah, bukan prasejarah. Nah ternyata sama. 9 bulan 10 hari waktu kita dalam kandungan mama, itu zaman purbakala. Wih, hebat sekali. Nah, dengan itu saya buktikan di banyak buku waktu itu. Jadi, semua bayi yang belum lahir, ternyata memorinya sudah bekerja. Wih, dahsyat sekali, saudara. Saya ulangi, semua bayi dalam kandungan, memorinya sudah bekerja dan bisa menyimpan semua data. Tolong perhatikan yang baru tahu sekarang ini. Dahsyatnya memori alam bawah sadar kita yang sudah dibentuk sejak kita masih dalam kandungan. Jadi mama papa bertengkar, mama papa bahagia, mama papa saling mencintai, mama papa bentak-bentakan. Semua yang terjadi di luar kandungan, saudara dan saya merekam habis. Dahsyat firman ini. Contoh kecil ya, contoh kecil. Kenapa ada anak begitu lahir masih bayi itu gak suka bapaknya? Bapaknya dekat, wah langsung nangis. Lagi tidur nyenyak. Bapaknya dekati masuk kamarnya, wih bisa kebangun. Catat, mungkin di bulan-bulan tertentu bapaknya anak dalam kandungan ini menyakiti mamanya. Entah dengan cara apa. Pokoknya mamanya sakit hati, betul. Nggak suka bapaknya. Saudara tahu? Maka apa yang dirasakan anak ini? Yang dirasakan mamanya. Kebencian pada bapaknya. Itu dirasakan oleh anaknya dalam kandungan. Sehingga walaupun dia belum tahu bapaknya, tapi dia tahu orang ini yang menyakiti mamaku. Nah, saya pakai istilah orang Jawa. Saya nggak tahu suku-suku lain. Dalam orang Jawa ada istilah tumus. Nah, tumus itu kalau di Indonesia kan tembus. Jadi semua perasaan dan emosi mama yang sedang mengandung itu tembus ke memori anak di dalam alam bawah sadar. Wih, hebat sekali Yesaya 43 ini. Maka itu di dalam banyak peristiwa ada istilah dejavu. Saudara pendengar kata dejavu? Ya, loh, kok sepertinya aku ini pernah kesini dulu ya. Tapi kapan? Nah, lewat Yesaya 43:18 saya punya jawaban. Dejavu, misal gini, seorang mama lagi mengandung, lalu menuju ke suatu tempat yang indah. Nah, begitu mama ini melihat tempat yang indah itu, maka memori mama itu menggambarkan tempat itu di memorinya. Nah, anak ini menyerap memori yang dilihat mamanya di tempat yang indah. Maka pada suatu saat anak ini ke tempat itu, setelah dia umur berapa, dia tanya, loh, aku kok seperti pernah kesini ya? Nah, ilmu jiwa berkata itu dejavu. Saya nggak tahu spellingnya betul atau tidak. Dan itu bahasa apa, saya tidak tahu. Nah, itu penemuan saya lewat Yesaya 43. Ketika anak dalam kandungan, mama nggak suka dengan seseorang karena disakiti. Saudara akan kaget. Satu hari anak ini sudah umur sekian, ketemu orang yang menyakiti mamanya. Ini anak bisa merasa benci pada orang itu. Sampai anak ini bingung. Loh, siapa dia? Kenapa? Ada begini, ada begitu. Wah, luar biasa.
Nah, setelah kita lahir, di hari pertama ada kejadian apa, langsung terekam di memori sadar kita. Sampai hari ini, di usia kita berapa, ada banyak peristiwa yang memori itu yang kita simpan di memori kita. Habis ini kita diskusi lagi. Ayat 19. Begini cara menyelesaikannya. Ya. Apa? Iya. Ayat apa? Ada ayat ya? Ada 19 belum selesai. Kita baca dulu, baru kita diskusi. Kita videonya dibuka, Pak. Oh, karena Papa lagi nerangkan yang di sini ikut Zoom. Nanti. Udah. Kalau dibuka nggak bisa kelihatan. Oke? Nah itu. Bentar ya, maaf ya saudara, nanti saya buka karena lagi diskusi. Nah, lihat ini Yesaya 43:19. Lihat. Papa berkata, aku hendak membuat apa? Ayo baca. Sesuatu yang baru. Nah, yang lama itu memori yang menyakitkan. Yang lama itu memori yang melukai. Yaitu tadi. Yang alam bawah sadar, waktu kita masih dalam kandungan, ataupun saat kita lahir. Nah, ketika Papa membuat yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Keren ya? Oke, ya udah coba saya buka ini videonya supaya tahu. Nah, itu sekarang sudah tumbuh. Tapi kita belum tahu. Oke ya? Saya ulangi. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, Papa nanya kepada kita. Sudah tahu nggak itu? Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara perhatikan dua kata awal. Satu, lihat. Sekarang, ya. Wih, ini saya dapatkan dari Roh Kudus. Nggak main-main kata lihat dan ya. Itu artinya memberi semangat. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hebat sekali. Saudara, yang lama itu melukai. Yang lama itu pahit. Yang lama itu menyakitkan. Tapi yang baru itu menyembuhkan. Yang baru itu menghibur, menyegarkan. Maka itu Papa berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun gak bisa dibuat jalan, pasir. Fondasinya perlu berapa puluh meter. Dan kalau itu bisa, angin menerbangkan pasir, menutupi jalan. Kedua, Papa membuat sungai-sungai di padang belantara. Hidup yang gersang. Diberi sungai jadi segar. Nah, ini pertanyaan Venus tadi. Begitu saya mengampuni, aduh, langsung segar hidup saya. Jadi cuma jarak 5 tahun. 65 peristiwa itu, September sampai hampir Desember. Lalu 20 Agustus 70, Tuhan menemui saya hadir sebagai Papa. Saya dipeluk. Dan saya sembuh. Jadi ada sungai, ada padang di padang belantara. Ayat 20. Apa dampaknya? Binatang hutan. Ini binatang liar. Binatang yang akan memuliakan aku. Kata Papa. Serigala dan burung onta. Saudara, ini bicara karakter kita. Karakter kita seperti binatang hutan. Kita seperti serigala, kita seperti burung onta yang bodoh. Ya, akan memuliakan Tuhan. Hidup berubah. Sebab aku, Yahweh Tuhan, telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Hasil ayat 21. Umat yang telah kubentuk. Nah, kataku bentuk ini di dalam beberapa terjemahan, umat yang telah kooperasi, umat yang telah tumor kankernya kubuang, umat yang telah aku lepaskan dari kustanya,
umat yang telah kupulihkan roh jiwa tubuhnya. Kata kubentuk itu di restart. Kata kubentuk itu direformasi, reformat. Kata kubentuk itu dipulihkan. Terima kasih Papa. Umat yang telah kubentuk bagiku, yang telah kusembuhkan, yang telah kupulihkan, akan memberitakan kemasyhuranku. Lagi sekali saya beri contoh tentang diri saya. Kalau tadi saudara baru dengar bagaimana saya umur 9 tahun menghadapi fakta yang eduh. Tapi dalam waktu yang singkat saya bisa mengampuni, lega. Maka itu sampai hari ini saya bisa memberitakan. Oke, Kristo lanjut. Ada yang tanya? Pertanyaannya seputar itu. Ini, saya mau berbagi dulu cerita sedikit. Ya. Ini harus saya bagikan. Jadi kemarin satu pengalaman, kami harus mengantar mertua kami ke rumah sakit yang baru di Surabaya. Kami sendiri pun belum pernah ke sana. Nah, tiba-tiba Selin, anak kami 2 tahun lebih ini, ketika kami pulang, dia bisa nunjuk keluarnya lewat situ. Itu jalan keluar, dia bilang gitu. Kami yakinkan Selin belum bisa membaca. Selin belum bisa baca. Tapi dia bisa tahu itu keluar. Kita berdua bingung, kenapa ya dia bisa tahu ya? Dan ya logikanya ya karena dia menghidupi, dia sudah tahu jalan masuk mall, kira-kira kalau keluar simbolnya seperti apa. Gambaran ini yang membuktikan bahwa bagaimana Selin dekat dengan papanya, sekalipun dia belum bisa baca, tapi dia bisa tahu, oh jalan keluar itu di mana, gitu. Nah ini yang menjadi gambaran bagaimana papi juga seringkali bersama kita. Kayak kemarin kita sempat telepon ya Pi ya, lalu papi jelasin saya tentang salah satu teori jazz, itu teori dalam musik jazz. Loh yang belajar musik secara akademis itu saya. Dan saya belajar itu sejak kira-kira ya beberapa tahun lalu lah. Tetapi teori itu malah papi yang bisa menjelaskan. Dan kemarin kebetulan ada buku, saya cek apa yang papi katakan itu ternyata betul. Oh, Papa minta kalau itu. Nanti tak fotokan. Iya. Nanti tak fotokan. Nah, bagaimana Roh Kudus ketika kita hadirkan Tuhan sebagai Papa, kita punya kepercayaan, nggak perlu harus bisa baca seperti Selin itu, nggak perlu kita jadi ahli teolog, tapi tugas kita adalah menyelesaikan masalah kejiwaan ini gitu. Nah, dan ketika ini kita sekarang diperlengkapi, dan papi tadi mengajar kita 1 Tesalonika 5:23. No. Yesaya 40 ayat 2. Tenangkanlah hati Yerusalem. Berapa banyak dari kita selama ini ada kesalahan ketika kita berkonsultasi atau mengkonseling orang, tambah tenang enggak, tambah ribut iya. Gitu. Nah, gimana Bi? Itu Bi. Waktu kita mengkonseling dan ternyata bukannya masalahnya tambah baik, tapi malah semakin ruwet. Oke. Yang kedua, malah menimbulkan ketergantungan dengan mentornya ini. Oke. Jadi bukan dia sendiri. Oke, satu-satu dulu. Coba kita baca Galatia 6 ayat 1. Sambil menunggu ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui atau mengindikasi memori alam bawah sadar kita sudah beres dan selesai? Sering mimpi buruk enggak? Nah, yang sering mimpi buruk masa lalunya itu belum mengampuni. Jadi itu indikasinya. Ya, sering greget-greget enggak? Sering jengkel enggak? Sering stres enggak? Nah, itu semua adalah bukti bahwa memori kita belum selesai. Jadi pokoknya saudara lagi sekali, saya terus terang capek loh kalau ini di Facebook, di IG, pertanyaannya sama muter terus. Kalau tidak mengampuni itu bodohmu sendiri. Udah. Yang penting saudara, saya harus ngomong pakai kalimat apa ya, Tuhan tolong saya.
supaya dendam-dendam ini nggak goblok terus gitu loh Tuhan, tolong. Ya saya capek balesin ini semuanya sama. Gimana? Pokoknya kalau tidak mau mengampuni, gilalah sampai mati. Dah ini kalimat saya, maaf. Jangan marah ya. Ya saya ini sudah ngomong panjang lebar begini. Bahkan saya memberi kesaksian tentang diri saya sendiri. Mengampuni itu luar biasa. Lega, sudahlah. Nggak usah diingat-ingat. Kata orang itu rugi. Orangnya yang ngata-ngata saudara senang-senang. Ngapain saudara tertekan? Jadi kalau sudah mengampuni, indikasinya senang, beres, ketemu orangnya nggak apa-apa. Ini ada tanya lagi. Bagaimana dengan orang yang sudah kita ampuni, tapi kembali dan berulang-ulang melakukan kesalahan? Masihkah orang seperti itu berhak mendapat pengampunan? Dan berapa batas untuk kita mengampuni? Tolong yang tanya ini baca Matius 18 ayat 21 sampai 45. Mengampuni itu 70 kali 7 kali. Maaf ya yang tanya, sebelum saya jawab, saudara berdosa berapa kali dosa yang sama kepada Papa di surga, dan berapa kali saudara minta ampun? Ya itu caranya. Papa ngampuni kita terus kok. Ya enggak usah ditanyakan. Oke, Galatia 6. Ayo baca. Ayat 1. Ya, Galatia 6 ayat 1. Kita lihat. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah ini tugas kita, konselor dan mentor. Dalam roh, lemah lembut. Ya, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya saudara dan saya jangan kena pencobaan. Jelas Kristo pertanyaanmu tadi? Nah, jadi kalau kita mimpin orang, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kesalahan orang itu yang kita lakukan juga. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Gitu ya. Nah, pertanyaan kedua mau apa tadi? Yang kedua? Membuat akhirnya malah seringkali waktu kita jadi mentor itu membuat orang itu menjadi tergantung sama kita. Nah, itu khotbah yang kemarin malam. Arahkan semua orang kepada Yesus. Jangan ke diri kita. Kristus belum selesai, saya tadi malam dengerin. Oh sudah, ya itu jawabannya. Jadi yang kita mentori harus kita bawa kepada Tuhan Yesus. Jadi nggak bergantung pada kita. Oke, kita buka Galatia 4 ayat 19. Ini caranya. Ya, sambil nunggu yang lalu juga sempat tanya sama Bapak tentang Yesaya 40 ayat 4 itu, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung bukit harus diratakan. Nah, dan setiap tanah yang berlebur harus jadi dataran. Lalu kalau misalnya sifat melankolis harus ditutup, sifat diarahkan jadi seperti Yesus. Itu tujuannya. Jadi pada akhirnya semua kita harus menjadi seperti Yesus yang sempurna karakternya. Ada 9 buah roh itu ya. Kenapa? Ada 9 buah roh itu. Iya, nah itu 9 buah roh. Oke, Galatia 4:19 saya baca dulu ya. Supaya saudara dan saya, para mentor dan para konselor, tidak terjebak membuat yang kita konseling itu tergantung kita. Tidak boleh. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi para konselor, para mentor, inilah batasan kita mementori seorang
mengkonseling seorang sampai orang itu menjadi serupa Yesus. Jadi pertanyaan Kristus tadi terjawab. Ya, sampai kapan? Melankolis, kolerik, flekmatis, sanguin dirubah semua sampai seperti Yesus. Jadi satu murid kita seperti ibu yang sedang mengandung 9 bulan. Kita doakan, kita rawat, kita nasihati, kita marahi, kita tegur, kita kasih lahir. Aduh, belum seperti Yesus. Masukkan lagi ke kandungan dan terus begitu. Ya. Silakan, tadi ada yang mau tanya, siapa, Pak Agus atau Pak Kris? Ya, Papi mau tanya. Agus, Pi. Ya. Ya. Menarik kalau kita bicara tentang psikologi dan membahas tentang gaya kepribadian ya, karena kita adalah manusia roh. Nah, kunci manusia roh ini tadi penjabarannya Papi sudah sampaikan. Bahkan saya juga baru tahu ada 4 gaya kepribadian dan itu ada di Alkitab. Dari kolerik, sanguin, melankolis, dan pragmatis begitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang itu baru tahu sampai di situ gitu ya. Sehingga akhirnya mereka melabeli, oh saya ini kolerik, saya ini sanguin, melankolis, pragmatis. Kalau kolerik dan sanguin sih mungkin mereka cenderung orang-orang yang percaya diri gitu kan. Kalau pragmatis dan melankolis, mereka cenderung melabeli dirinya kurang pede dan sebagainya begitu. Bahkan kalau di bisnis itu juga bisa dikotak-kotakan ya. Kalau orang marketing itu pasti dia di kolerik, sanguin. Kalau di administratif, pragmatis, melankolis, sampai dilabeli seperti itu. Nah, padahal kalau menurut Papi sampaikan tadi kan sebenarnya kita menjadi sempurna seperti Kristus kan nggak ada kotak-kotak seperti itu. Artinya kalau kita udah pulih, ya kita bisa lakukan semua tugas administratif, tugas leadership, gitu kan. Nah, Ya, betul. Bahayanya ya, bahayanya mengkotak-kotak. Tapi di dalam pelajaran dalam, misalkan kita sekolah itu diajarin gitu. Terus di dalam pekerjaan, motivasi secara dunia sekuler, itu sengaja dikotak-kotakan begitu. Padahal kalau di sini seharusnya kita kembalikan bahwa kita multi talent. Kita orang yang memiliki 4 gaya kepribadian itu yang disempurnakan dalam Tuhan. Tadi Pak ini sampaikan, Pak Kristus nyampein bahwa wabah roh tadi ya. Tapi menurut saya sih selama saya mengenal pelayanan tuh nggak banyak loh orang yang tahu gitu. Bahkan lebih-lebihin yang namanya ada tesnya malah. Kolerik, sanguin ini dan sebagainya begitu loh Papi. Ya, maka itu hari ini kita belajar. Yang disebut kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ilmu pengetahuan harus tunduk kepada firman Tuhan. Jadi apa yang Abus katakan betul. Di lapangan yang terjadi kebenaran ini tuh belum. Lah ya sekarang ini Gus, mulai hari ini ayo kita memasyarakatkan kebenaran ini. Udah, gitu aja. Kita ketemu orang model apa saja, itu hebatnya 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru terbit. Wih, itu. Maka itu tadi Papi tekankan di Yesaya 43 ayat 20. Umat yang telah kubentuk. Jadi bisa dipulihkan. Ya, jangan melabeli orang. Ya, pokoknya mengampuni ya saudara ampuni. Enak lu mengampuni itu. Lega. Iya. Sudahlah, yang masih nggak mau mengampuni, udahlah terserah saudara, rugi tapi sayang waktu mau habis. Oke, jelas Gus? Ayo yang lain. Finis, ada angkat tangan, bagaimana? Ya, tadi saya hanya ingin menjawab ketika Papi gregetan tadi loh. Gregetan sama orang yang sulit mengampuni. Begini, Bi. Ini saya mempelajari dan maksudnya saya bagikan. Kita semuanya orang terbiasa dari kecil itu dididik untuk tidak mengampuni. Nah, bahkan tidak mengampuni itu menjadi sesuatu yang lucu, sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini diawali dari ketika kecil. Perhatikan film-film kartun. Film-film kartun itu selalu balas dendam. Ada yang jahat, dibalas. Itu waktu kecil. Lalu menginjak remaja, ada film
film-film kayak salah satunya Satria Baja Hitam. Ada kejahatan, ada orang jahat, harus dihajar, harus dipukul, bukan diampuni. Sampai kita besar menonton film-film yang lain. Nah, dari kecil sampai kita dewasa, itu memang selalu dihadirkan untuk tidak mengampuni. Kita melihat contoh-contoh yang tidak mengampuni, sehingga makanya menjadi sulit. Nah, maksud saya begini, seharusnya kita yang, ya khususnya Papi sudah memberi teladan, kita yang adalah mengerti bahwa pengampunan itu hebat, ya kita juga harus membuat ya semacam film atau semacam apa yang bisa diterima secara umum, dan itu menyenangkan, menjadi hiburan, dan itu bisa masuk ke alam bawah sadar. Nah, selama dari kecil kita masih dicekoi oleh film-film, oleh apa yang kita lihat, bahwa kalau disakiti harus membalas, disakiti harus membalas, dan itu lucu, ya orang akan sulit mengampuni. Makanya mungkin Papi waktu kecil nggak punya televisi, ya maaf ini. Ya belum ada. Zaman itu tahun 60 belum ada televisi. Maaf jangan ngece gitu ya. Lo enggak, lo tahun 60-an tuh belum ada TV. Gimana? Papi nggak pernah nonton Donald Bebek, nggak pernah. Lo memang nggak ada. Itu zaman itu nggak ada. Tapi dari kecil nggak ditanamkan itu, nggak ditanamkan oleh hiburan bahwa kalau disakiti harus membalas. Ya Papi bersyukur ini. Nah, kenapa Papi jengkel? Nah, orang-orang yang seperti itu sulit pasti nggak sadar di dalam ini sudah tertanam. Disakiti ya membalas. Ya maka itu ada firman, Oke? Terima kasih. Jadi firman ini harus kita tunjukkan. Papa Mama, kalau kau tidak ada TV, Papa Mama jadi TV-nya. Di rumah bagaimana? Betul ya? Ya, makasih Vin untuk masukannya. Jadi saudara, ayolah mengampuni, itu menyembuhkan. Ini di Facebook ada yang tanya, apa bisa disimpulkan berdasarkan pengajaran malam ini? Step awal, langkah awal, konseling dan mentoring itu adalah membuat dan menyadarkan yang kita konseling atau yang kita mentor itu mengalami pengampunan Kristus yang kemudian memampukan yang bersangkutan mengampuni masa lalu yang buat dia sakit. Itu tadi Markus 1. Maka itu pelayanan Yohanes Pembaptis. Itu membuat yang kita konseling, yang kita mentori harus sembuh dulu. Kembalikan ke masa lalu. Terima kasih untuk masukan ini. Jadi saudara-saudara, pokoknya hari ini belajar. Langkah pertama saudara, berdamai dengan dirimu sendiri. Berdamai dengan orang-orang yang menyakiti dan menghancurkan hidup saudara. Berdamai dengan keadaan. Ini kesaksian ya. Di Cirebon. Hari Selasa. Tanggal 7 Mei. Itu pertama kali saya ada di gereja itu di Cirebon. Ya, saudara boleh cek lagi rekamannya. Nah, WL-nya seorang gadis. Wih, saudara bagus betul. Itu sudahlah gayanya, cara dia milih lagu, cara dia memberi kode pemusiknya. Pokoknya buat saya dia WL yang perfect. Tapi ada sesuatu yang ganjel. Kenapa ya ini orang? Ada apa ini orang? Mau itu kesaksian buat gembalanya, para penatua di gereja itu. Kok gak enak saya? Tiba-tiba Roh Kudus bilang, ini seperti yang bertanya di Facebook. Dia pernah disakiti oleh 4 laki-laki. Nah, itu Roh Kudus beritahu. Wih, karena begitu ngerinya sakit hati yang tersimpan ini. Saudara, ternyata ada masalah. Nah, dia mau keluar, tidak ikut mendengar pelajaran, karena dia itu salah satu pengurus inti di gereja itu dan sedang rapat. Perhatikan. Tahu-tahu dia keluar, saya panggil. Seperti kebiasaan saya toh. Mau kemana? Saya bilang gitu. Ada rapat. Boleh enggak?
yang rapat itu diajak ke sini. Oh nggak bisa, itu penting. Pokoknya sempat diskusi. Kalau saudara ingin ikuti akan tahu. Akhirnya dia duduk. Saudara, hampir selesai. Ternyata ada 2 pengurus. Wih, kelihatan marah wajahnya pengurus ini, bapak dan ibu. Saya larang, jangan, ini sedikit lagi selesai. Wih, sepertinya bentak. Ini penting, sebab rapat ini nggak akan jalan kalau nggak ada dia. Saya bilang, maaf. Yang dipentingkan dia itu dianya. Tiba-tiba saya bisa dapat hikmat. Atau tulisan dia. Oh enggak, datanya ada di HP dia. Kalau gitu Bapak Ibu yang ngajak itu. Boleh enggak cuma datanya saja yang dikasih, tapi dia di sini. Saudara, di gereja itu terjadi kegemparan. Gara-gara saya maksa dia untuk tetap tinggal sampai saya selesai ngajar. Wih, setelah itu saya dapat laporan. Hebat sekali. Ringkas cerita, WL ini worship leader tetap tinggal. Dan selesai, saya langsung dekati. Ini loh yang membuat saya harus menahan kamu tetap di sini. 4 laki-laki itu belum kamu ampuni. Saudara, dia menjerit, dia menangis. Wih, saya nggak tahu. 2 hari setelah itu, gue masuk ke WhatsApp saya. Karena kebiasaan saya memberi nomor HP untuk kontak. Termasuk wakil gembala. Itu memberi kesaksian, Pak Daniel. Luar biasa. Kami sebagai gembala tidak tahu. Kalau tim kami mengalami sakit hati yang begitu mengerikan. Jadi betul. Bawa pada mengampuni dulu. Karena itu sumbernya. Jadi sumber sakit hati itu tidak mengampuni. Luka itu dari setan itu. Wih, jadi di gereja itu mereka heran. Selama ini gak ada yang tahu. Dia pakai topeng, dia menyembunyikan sesuatu. Nah dia sendiri yang cerita kepada semua tim di gereja itu. Betapa hebatnya pelayanan Yohanes Pembaptis itu. Oke, ini sudah 1,5 jam loh. Kita stop atau kita lanjut, saya tidak tahu. Lanjut. Seru. Oke. Di sana Iya. sampai jam 12. Ya, ini sebentar dibacakan ya. Dalam kepribadian manusia ada area untuk bertahan seperti binatang atau modifikasi perilaku, bisa berubah kalau serangan atau keadaan, apalagi untuk mengampuni. Inilah Roma 7, 17-20, inilah monster yang di dalam manusia. Dan ini aja jurnal saya. Wih, keren. Ini calon mahasiswa S2 psikologi. Betul saudara. Dalam hidup ini ada monster. Terima kasih, saya tambah ngerti pelayanan Yohanes Pembaptis adalah kita-kita ini. Puji Tuhan. Betul. Jelas ya? Ayo kita praktek dulu mengampuni. Supaya kita sembuh saudara.